Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita masih dapat bertemu lagi di channel Mudah Belajar Hukum. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan yang sakit segera disembuhkan oleh Allah SWT. Materi kita hari ini adalah keselamatan dan kesehatan kerja atau biasa kita sebut dengan K3. Ini bagian yang pertama karena akan saya pisahkan antara keselamatan dan kesehatan kerja. Bagian pertama kita akan membicarakan mengenai keselamatan kerja. Ini untuk dasar hukum K3. Yang pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 27, nanti kita jelaskan satu persatu. Kemudian di Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 86 dan pasal 87. Hanya 2 pasal saja, tetapi di bawahnya ada beberapa peraturan yang terkait. Kemudian PP nomor 50 tahun 2012. Ini tentang SMK 3, Sistem Manajemen Kecelakaan dan Kesehatan Kerja. Kemudian Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 ini tentang kecelakaan kerja dan lain-lain, karena ada beberapa peraturan lagi yang ada di bawahnya. Ini pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 ayat 1-nya ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa di situ ada equality before the law. Jadi bahwa setiap orang itu bersamaan kedudukannya terhadap hukum. Jadi semuanya tidak pandang bulu, semuanya sama di hadapan hukum. Misal kalau kita hubungkan dengan dunia ketenagakerjaan ini, maka pengusaha dan pekerja ini sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada subordinasi. Jadi sama kedudukannya antara pengusaha dan pekerja. Kemudian di ayat 2-nya dikatakan bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan, ya. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan. Ini artinya bahwa tiap-tiap warga negara tidak boleh dibedakan atas pekerjaan yang mereka cari. Misalkan kualifikasinya sama, maka mereka ini harus mendapatkan hak yang sama juga, gitu. Hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Kemudian tiap warga negara juga berhak atas penghidupan yang layak. Jadi ketika dia sudah mendapatkan pekerjaan, maka penghidupan ini berhubungan dengan gajinya berapa, tunjangannya berapa, apakah layak untuk kehidupan sehari-hari atau bagaimana. Makanya di dalam undang-undang, ya, di bawah Undang-Undang Dasar ini diatur pula mengenai UMR atau UMK, biasa kita sebut itu, ya. Jadi upah minimum regional atau upah minimum kabupaten yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Nah, ini hanya 2 pasal yang mengatur mengenai K3, tetapi nanti akan dijelaskan kemudian dengan beberapa undang-undang yang terkait. Di pasal ini, di pasal 86 ayat 1 dikatakan bahwa pekerja itu mempunyai hak. Jadi pekerja ini mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan. Nah, hak untuk memperoleh perlindungan ini dijelaskan di pasal berikutnya adalah untuk mendapatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi ini nanti saya pisah, kesehatan kita jelaskan nanti. Kemudian ini yang kita bicarakan sekarang adalah keselamatan kerja. Keselamatan kerja itu apa sih? Keselamatan kerja itu adalah untuk mencegah kecelakaan kerja, ya. Nah, kemudian kecelakaan kerja itu apa? Kecelakaan akibat dari kerja, akibat dari pekerjaannya dia, itu yang dimaksud kecelakaan kerja itu. Jadi akibat dari pekerjaannya dia, misalkan ketika di proyek dia kejatuhan barang-barang atau benda-benda yang ada hubungannya dengan barang-barang proyek, kemudian
ketika berangkat kerja kemudian terjadi kecelakaan, ini juga dianggap sebagai kecelakaan kerja. Nah, tadi kita bicarakan mengenai hak untuk mendapatkan perlindungan ya. Hak perlindungan itu adalah hak untuk mendapatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini bisa diaplikasikan. Jadi hak-hak tersebut bisa diaplikasikan. Contoh ini, beberapa contoh, tapi ini belum semuanya. Mendapatkan APD, seperti ini contohnya ya, dan APD ini berbeda-beda. Jadi setiap pekerjaan itu APD-nya berbeda. Ini pun adalah pilihan terakhir. Jadi dalam SMK 3, Sistem Manajemen K3, APD ini adalah pilihan yang terakhir atau alternatif yang terakhir. Yang pertama adalah bagaimana caranya untuk menghindari atau meminimalisir terjadinya, meminimalisir atau bahkan menghilangkan terjadinya kecelakaan kerja. Misalkan ini APD berbeda ya, kalau misalkan pekerjaannya berhubungan dengan proyek itu harus ada sepatu proyek, kemudian harus ada helm proyek dan lain sebagainya. Tetapi kalau pekerjaannya itu nanti berhubungan dengan radiasi, maka pekerja tersebut harus mendapatkan baju radiasi, anti radiasi, baju anti radiasi. Dan ini diberikan cuma-cuma oleh perusahaan. Tetapi apabila pekerja itu menghilangkan, maka dia harus mengganti APD tersebut. Jadi APD ini tidak boleh diperjualbelikan ya. Ini adalah hak pekerja. Kemudian medical check up. Nah, beberapa perusahaan memang melakukan medical check up ini paling tidak 6 bulan sekali, atau dia menyediakan klinik kesehatan di perusahaan. Misalkan pegawainya banyak begitu ya di satu perusahaan, ini disediakan klinik khusus untuk perusahaan itu. Tapi kalau misalkan penyakitnya agak parah dan harus dirujuk ke rumah sakit, maka klinik tersebut yang memberikan rujukan ke rumah sakit yang lebih besar dan fasilitasnya lebih lengkap. Kemudian diikut sertakan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Mengetahui SMK 3. Nah, ini SMK 3 yang saya sebutkan tadi, Sistem Manajemen Kecelakaan dan Kesehatan Kerja. Ya, jadi ketika pekerja itu masuk ke perusahaan, itu biasanya ada rekrutmen, misalkan rekrutmen besar-besaran, maka semuanya akan di briefing mengenai SMK 3 ini. Begitu harus mengetahui. Jadi perusahaan wajib dan ini menjadi hak pekerja untuk mengetahui SMK 3 di perusahaan tersebut. Kemudian jalur evakuasi dan titik kumpul. Jalur evakuasi ini adalah jalur khusus apabila terjadi bahaya di perusahaan tersebut, misalkan ada kebakaran, kemudian ada gempa bumi dan lain sebagainya. Jalur evakuasi ini adalah jalur yang cepat untuk mendapatkan tempat yang aman bagi pekerja. Jadi tidak boleh ada halangan, jadi harus cepat gitu. Kemudian titik kumpul. Nah, titik kumpul ini pun ini harus diperhitungkan, bukan hanya sekedar diberikan tanda titik kumpul seperti ini, tapi titik kumpul ini harus di satu tempat yang dia diperkirakan bisa menampung seluruh pekerja di perusahaan itu. Kemudian titik kumpul ini juga harus di satu tempat yang jauh dari bahaya, misalkan dari reruntuhan ketika terjadi bahaya gempa dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa contoh terjadi kecelakaan kerja ya. Ini tertimpa bahan-bahan bangunan maksudnya ketika di proyek, kemudian ini terkena mesin atau alat berat. Kemudian ini yang terjadi beberapa kasus ini mengenai pembangunan jalan tol. Ini saya tunjukkan ada artikelnya. Nah, ini judulnya paling tidak ada 9 kejadian runtuhnya jalan tol. Dan ini mengenai pekerja juga. Jadi kecelakaan kerja ini memang harus dihindari. Selain dia membahayakan pekerja, dia juga akan menghentikan proses produksi untuk sementara. Dan ini akan merugikan perusahaan juga. Nah, ini contoh artikelnya 9 insiden konstruksi ambruk di proyek jalan tol. Maka memang harus SMK 3 itu harus benar-benar diperhitungkan matang di depan. Jadi dibuat sedemikian rupa, harus diidentifikasi di awal bahwa akan terjadi, misalkan di pembangunan jalan tol akan terjadi hal-hal yang seperti ini, dan itu kemudian diminimalisir. Bagaimana kalau ada kejadian A, bagaimana kalau ada kejadian B dan lain sebagainya. Ini contohnya ya, tidak semua saya berikan. Ini ada tol Pemalang Batang. Ini karena
salah satu grider ini ya, salah satu grider yang sudah berhasil ditaruh di atas piring PET gagal bersandar ketika ditaruh di sisi lainnya. Alhasil beton grider jatuh, namun tidak ada korban jiwa dalam keadaan ini. Ini alhamdulillah. Karena ada juga yang ketika sudah dipasang konstruksinya entah bagaimana kemudian ambruk. Jadi ketika sudah dipasang itu ambruk gitu. Ambruk dan ada beberapa kendaraan yang melintas di bawahnya terkena dan ada yang meninggal dunia. Nah, ini bagaimana gitu. Ini ada lagi konstruksi ini ambruk kedua kalinya pada Oktober, coba bayangkan ini sampai kedua kalinya. Nah, ini kan berarti identifikasi ketika membuat SMK 3 itu kurang akurat gitu. Konstruksi ini juga ambruk kedua kalinya pada Oktober 2019. Kecelakaan terjadi di terowongan di wilayah Krukut Limo, Depok. Nah, ini insiden ini mengakibatkan 5 pekerja terluka dan ini ada beberapa lagi. Nanti bisa dibaca sendiri. Ini ada tol Manado Bitung, tol Kalikuto, tol Becaayu, tol Bor. Nah, ini kita kembali ke slide. Bayangkan kalau ini ambruk dan mengenai pekerja karena jalan tol itu yang dipasang di atas itu adalah besi-besi dan beton gitu ya. Nah, kemudian K3 sendiri itu apa sih gitu. Ini tanda tanya. K3 kecelakaan dan kesehatan kerja adalah segala kegiatan. Nah, ini berarti kan berhubungan dengan itu tadi. Segala kegiatan itu contohnya identifikasi, kemudian bagaimana cara mengidentifikasi bahaya, kemudian bagaimana caranya menghilangkan atau meminimalisir bahaya tersebut, kemudian bagaimana juga apabila tidak bisa dihilangkan, ini alat pelindung diri yang bagaimana yang bisa melindungi pekerja, begitu ya. Ini segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, tadi pasal 86-nya membicarakan mengenai hak pekerja untuk mendapatkan perlindungan. Nah, haknya tadi adalah perlindungan terhadap kecelakaan kerja dan perlindungan terhadap kesehatan kerja. Kemudian ini pasal 87 UUK Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, ini mengatakan bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini yang saya sebut tadi SMK 3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Jadi perusahaan itu punya sistem manajemen yang ini pasti akan diaudit ya. Pasti akan diaudit, misalkan perusahaan tersebut mendaftarkan tuh audit ISO misalkan ya. Nah, ini salah satunya yang dinilai adalah SMK 3. Jadi perusahaan tersebut tidak akan mendapatkan akreditasi ISO misalkan sistem manajemen ini atau SMK 3 ini tidak terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Nah, ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini ya, diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, itu tadi yang dasar hukum yang sudah saya sebutkan, ini PP-nya nomor 50 tahun 2012 tadi. Nah, ini PP-nya. SMK 3 dalam pasal 1 PP nomor 50 tahun 2012 ini adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Nah, ini saya kasih merah, ini apa tempat kerja itu? Tempat kerja itu diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 70. Nah, ini masih dipakai undang-undang ini meskipun ini sebelum ada Undang-Undang Ketenagakerjaan ya, tetapi undang-undang ini masih relevan. Tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. Nah, ini nanti juga akan kita jelaskan. Yang dimaksud sumber atau sumber-sumber bahaya itu bagaimana? Apakah setiap perusahaan itu mempunyai sumber bahaya? Ini tanda tanya ya. Nah, jadi tempat kerja ini tadi, setiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka. Nah, ini langsung ke sini. Yang terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya. Nah, untuk tempat kerjanya ini bisa di darat
ya. Jadi misalkan pabrik rokok itu tempat kerjanya di darat. Kemudian pabrik korek api itu di darat atau di dalam tanah seperti pertambangan, terus kemudian pengerjaan kereta bawah tanah itu di dalam tanah ya. Kemudian di permukaan air ini misalkan pengiriman bahan bakar itu ya, itu kan menggunakan kapal tanker itu di permukaan air. Kemudian di dalam air ini seperti pemeriksaan kapal ya. Jadi ada kapal yang besar yang akan berlayar berhari-hari. Kapal ini kapal barang, biasanya ada beberapa barang yang menggunakan peti kemas yang dia tidak bisa dikirim melalui darat atau tidak bisa dikirim melalui udara, itu melalui laut. Dan itu akan berbulan-bulan di laut. Akhirnya apa? Sebelum berangkat itu harus diperiksa dulu bawahnya. Itu ada APD-nya juga. Misalkan oksigen itu harus diperiksa, kemudian alat-alat untuk menyelam itu diperiksa semuanya. Yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Nah, kemudian PP nomor 50 tahun 2012 pasal 5 mengatakan setiap perusahaan wajib menerapkan SMK 3 di perusahaannya. Nah, apakah semua perusahaan itu wajib menerapkan SMK 3? Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku bagi perusahaan. Nah, ini. Jadi, pertanyaan tadi, apakah setiap perusahaan wajib menerapkan SMK 3? Itu terjawab di sini. Jadi, ternyata tidak semua perusahaan itu wajib menerapkan SMK 3 kecuali, nah ini, yang A, perusahaan tersebut memperkerjakan pekerja atau buruh paling sedikit 100 orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Nah, ini perlu penjelasan lagi. Potensi bahaya tinggi itu yang bagaimana? Jadi, ini ya pada dasarnya di PP ini yang wajib menerapkan SMK 3 itu yang pertama, memperkerjakan paling sedikit 100 orang. 100 orang ini bukan hanya pekerja tetap, tapi pekerja yang outsourcing atau pekerja yang mempunyai afiliasi yang seringkali datang ke perusahaan tersebut ya. Itu bisa dimasukkan ini paling sedikit 100 orang. Kemudian mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Nah, sekarang potensi bahaya tinggi itu apa sih? Di penjelasan pasal 5 yang dimaksud potensi bahaya tinggi adalah perusahaan yang memiliki potensi bahaya yang dapat mengakibatkan kecelakaan yang merugikan jiwa manusia. Kemudian terganggunya proses produksi. Nah, ini sudah saya bicarakan juga. Merugikan jiwa manusia ini maksudnya entah itu kesehatannya, kemudian keselamatannya, kemudian jiwanya. Nah, ini merugikan jiwa manusia itu termasuk hal-hal yang saya sebutkan tadi. Kemudian dan pencemaran lingkungan kerja. Termasuk ini ya, terganggunya proses produksi. Misalkan kerusakan alat dan lain sebagainya, itu pasti akan terganggu proses produksinya gitu. Kemudian penjelasan pasal 16 yang dimaksud dengan perusahaan yang memiliki potensi bahaya tinggi antara lain perusahaan. Jadi kembali lagi ke pasal 5 tadi yang awal ya. Yang dimaksud potensi bahaya tinggi antara lain perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, minyak dan gas bumi. Nah, sekarang saya kembalikan dulu ke sini. Nah, ini. Jadi yang wajib, ini awal ya, yang wajib menerapkan SMK 3 itu adalah ini, yang mempunyai pekerja paling sedikit 100 orang, kemudian mempunyai potensi bahaya tinggi. Nah, perusahaan yang mempunyai potensi bahaya tinggi adalah perusahaan pertambangan. Nah, ini ya, di sini ya. Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, minyak dan gas bumi. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, apakah hanya itu saja? Apakah perusahaan-perusahaan di bidang pertambangan, minyak dan gas bumi saja dan mempunyai pekerja paling sedikit 100 orang yang harus menerapkan SMK 3? Ternyata ada lagi, yaitu perusahaan yang dia mempunyai potensi bahaya besar. Bukan hanya bahaya tinggi, tapi dia punya potensi bahaya besar. Nah, ini diatur dalam Permenaker nomor 4 tahun 1987. Potensi bahaya besar itu apabila perusahaan tersebut mempunyai risiko terjadi peledakan. Nah, ini contohnya adalah yang saya sebutkan tadi, perusahaan
korek api misalkan. Ini kan sudah pernah terjadi ya, bukan korek api tapi kembang api waktu itu ya. Terjadi peledakan, kebakaran, kemudian kemungkinan dia tidak mempunyai manajemen untuk menyelamatkan mereka. Akhirnya ada beberapa pekerja itu yang meninggal dunia karena terbakar di dalam perusahaan. Ya. Nah, ini juga resiko terjadi kebakaran. Kemudian resiko terjadi keracunan, ini perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang bahan-bahan kimia gitu ya, keracunan bahan-bahan kimia gitu. Kemudian resiko terjadi penyinaran radioaktif. Nah, ini tadi yang saya bilang akan diberikan APD, yang APD-nya itu menggunakan baju anti radiasi. Nah, ada lagi potensi bahaya besar, ini di Permenaker 187 tahun 99, yaitu perusahaan atau industri yang menggunakan bahan kimia berbahaya melebihi ambang batas kuantitas. Kemudian Permenaker nomor 26 tahun 2014 tentang penyelenggaraan penilaian penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Potensi bahaya yang ditetapkan oleh dinas terkait. Nah, ini jadi perusahaan yang mempunyai potensi bahaya besar selain disebutkan dalam undang-undang seperti ini misalkan ya, dan tadi yang sudah saya jelaskan itu juga perusahaan yang oleh Permenaker nomor 26 ketika dia didaftarkan perusahaannya mendaftarkan SMK 3. Jadi perusahaan ini memang sengaja mendaftarkan SMK 3 kemungkinan untuk kepentingan akreditasi ISO. Kemudian oleh Menaker ini ditetapkan bahwa dia mempunyai potensi bahaya besar, maka dia wajib menerapkan SMK 3. Jadi dia wajib menerapkan SMK 3. Jadi intinya selain beberapa yang sudah disebutkan secara limitatif oleh peraturan perundang-undangan, juga yang ditetapkan oleh Menaker. Begitu. Sanksi dalam UUK, Undang-Undang Ketenagakerjaan. Perusahaan yang wajib sudah ditetapkan bahwa perusahaan tersebut wajib menerapkan SMK 3, tetapi dia tidak menerapkan SMK 3, maka sanksinya itu diatur jadi kembali ke Undang-Undang Ketenagakerjaan. Sanksinya adalah sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 5, pasal 6 dan seterusnya, dan pasal 87. Nah, pasal 87 ini yang mengatur mengenai mengenai K3 tadi. Nah, sanksi administratifnya apa saja? Ini berupa teguran, peringatan tertulis. Jadi ini dibedakan ya, kalau teguran itu tanpa tulisan, kalau ini peringatan tertulis otomatis pakai tulisan. Biasanya peringatan tertulis ini dilakukan 3 kali ya, peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian pembatasan kegiatan usaha. Pembatasan kegiatan usaha ini biasanya berhubungan dengan kuantitas. Misalkan boleh berproduksi 10 ton misalkan ya. Tapi ini nggak boleh, sudah 5 ton saja, misalkan begitu. Terus kemudian pembekuan kegiatan usaha. Nah, kalau ini biasanya berhubungan dengan waktu. Jadi dibekukan untuk sementara. Jadi kamu kalau belum buat SMK 3, maka perusahaanmu saya bekukan. Tidak boleh beroperasi selama 6 bulan, nah, misalkan begitu. Kemudian pembatalan persetujuan ini biasanya berhubungan dengan tender ya. Jadi sudah disetujui tapi ternyata dia tidak punya SMK 3 gitu, bisa dibatalkan ini. Ya, pembatalan pendaftaran, kemudian penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi. Kemudian pencabutan izin yang terakhir ini. Kalau dia tetap tidak mau membuat SMK 3, maka akan dicabut izinnya. Nah, saya kira sampai di sini materi tentang keselamatan kerja. Akan kita sambung ke bagian yang kedua, yaitu kesehatan kerja. Mohon maaf atas segala kesalahan. Apabila ada pertanyaan, kritik, dan saran, sampaikan di kolom komen dengan bahasa yang sopan santun dan akademik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.